Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Arafi, NPM 2120 104051, kelas K1 S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji intervening dengan judul Pengaruh Kepemimpinan dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai dengan Kepuasan Kerja sebagai variabel intervening, dengan variabel X1 sebagai kepemimpinan, X2 sebagai kompensasi, Y sebagai kepuasan kerja, dan Z sebagai kinerja pegawai. Berikut adalah hasil output uji regresi model 1 yang menghasilkan tabel model summary, tabel ANOVA, dan tabel koefisien. Dengan interpretasi yang pertama, yaitu mengacu pada output regresi model 1 pada bagian tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikasi dari kedua variabel, yaitu X1 kepemimpinan sebesar 0,007, lebih kecil dari 0,05, dan X2 kompensasi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1, yakni variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, kepuasan kerja, dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, kepuasan kerja. Untuk interpretasi yang kedua, yaitu besarnya nilai R² yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,763. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh dari variabel X1 kepemimpinan dan variabel X2 kompensasi terhadap variabel Y, kepuasan kerja, adalah sebesar 76,3%. Sementara sisanya 23,7% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar dari 1 dikurang 0,763 yang menghasilkan 0,237. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model 1 sebagai berikut. Untuk selanjutnya, yaitu hasil output uji regresi model 2 yang menghasilkan tabel model summary, tabel ANOVA, dan tabel koefisien. Dengan interpretasi yang pertama, yaitu mengacu pada output regresi model 2 pada bagian tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikasi dari ketiga variabel, yaitu X1 kepemimpinan sebesar 0,008, lebih kecil dari 0,05, variabel X2 kompensasi sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, dan Y kepuasan kerja sebesar 0,821, lebih besar dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2, yakni variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Z kinerja pegawai, variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Z kinerja pegawai, dan variabel Y tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Z kinerja pegawai. Untuk interpretasi yang kedua, yaitu besarnya nilai R² yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,764. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh dari variabel X1 kepemimpinan, variabel X2 kompensasi, dan variabel Y kepuasan kerja terhadap variabel Z kinerja pegawai adalah sebesar 76,4%, sementara sisanya 23,6% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara itu, untuk nilai E2 dapat dicari dengan rumus E2 sama dengan akar dari 1 dikurang 0,764 yang menghasilkan 0,256. Dengan demikian, diperoleh jalur model struktur 2 sebagai berikut. Untuk yang terakhir, yaitu tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Untuk analisis yang pertama, yaitu analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,007, lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Untuk yang kedua, yaitu analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05,
Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Untuk analisis yang ketiga, yaitu analisis pengaruh X1 terhadap Z dari analisa diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Untuk yang keempat, yaitu analisis pengaruh X2 terhadap Z dari analisa diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Untuk analisis yang kelima, yaitu analisis pengaruh Y terhadap Z dari analisa diperoleh bahwa nilai signifikansi sebesar 0,821 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Untuk yang keenam, yaitu analisis pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,362, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,363 dikali dengan negatif 0,031 dengan menghasilkan negatif 0,011253. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,362 ditambah dengan negatif 0,011253 dengan menghasilkan 0,350747. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,362 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,350747, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Untuk analisis yang terakhir, yaitu analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung diberikan X2 terhadap Z sebesar 0,679, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara beta X2 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,669 dikalikan dengan negatif 0,031 dengan menghasilkan negatif 0,020739. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,679 ditambah dengan negatif 0,020739 dengan menghasilkan 0,658261. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar 0,679 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,658261, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Y tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Dari beberapa pembahasan hasil di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh X1 dan X2 terhadap Y diterima, pengaruh X1 dan X2 terhadap Z diterima dan Y terhadap Z ditolak. Dan yang terakhir, pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z ditolak. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.